Dalam mimpiku, sang gadis terombang-ambing jauh di bawah gelombang yang berdebur dan kauk burung-burung camar, pada kedalaman dingin laut utara yang tak terjamah sinar mentari. Matanya yang menyiratkan tawa, putih bengkak gara-gara air garam. Kulit pucatnya keriput, sedangkan pakaiannya telah tercabik-cabik bebatuan tajam sehingga menyisakan kain compang-camping belaka. Hanya rambut hitam panjangnya yang masih seperti sedia kala, terapung-apung di air bagai lembaran rumput laut gelap. Helai-helainya yang kusut tersangkut ke kerang dan jaring nelayan, terhanyut ke pesisir laksana gumpalan tali yang terburai, lantas teronggok layu di sana, berlatar belakang debur ombak yang menderu hingga membengkakkan telingaku. Aku tersentak bangun, digelayuti rasa ngeri. Butuh waktu untuk mengingat-ingat di mana aku berada dan lebih lama lagi untuk menyadari bahwa deru di telingaku bukanlah bagian dari mimpi, melainkan memang nyata. Kamar gelap gulita dipekatkan oleh embun lembab, sama seperti yang kurasakan dalam mimpi, dan selagi duduk tegak, aku merasakan semilir angin sejuk di pipiku. Bunyi yang kudengar sepertinya berasal dari kamar mandi. Aku turun dari dipan sambil menggigil. Pintu kamar mandi tertutup. Tapi sementara aku berjalan menghampirinya, bisa ku dengar deru tersebut bertambah keras, seiring dengan degup jantungku yang kian kencang. Mencurahkan keberanianku kepada kedua tangan, ku jeblakkan pintu hingga terbuka. Bunyi pancuran air memenuhi seisi ruangan kecil itu sementara aku meraba-raba mencari sakelar. Cahaya lampu membanjiri ruangan dan saat itulah aku melihatnya. Di cermin yang beruap, tertulislah huruf-huruf setinggi kira-kira 15 cm yang berbunyi, "Jangan ikut campur." Bagian 1, Jumat 18 Desember. 1. Aku pertama-tama mendapat firasat ada yang tidak beres ketika bangun dalam kegelapan dengan wajah dibelai-belai oleh kucing. Aku pasti lupa menutup pintu dapur semalam. Hukuman bagiku karena pulang dalam keadaan mabuk. "Pergi sana," rangku. Delilah mengeong dan menyundulku. Ku coba mengubur wajahku di bantal, tapi ia terus menggosok-gosok kupingku sampai aku berguling dan dengan tega mendorongnya turun dari kasur. Ia jatuh berdebum di lantai sambil mengeluarkan rintihan kecil jengkel dan aku pun menarik selimut ke atas kepalaku. Namun, bahkan dari balik selimut, aku bisa mendengar si kucing menggaruki pintu hingga bergoyang-goyang di kosennya. Pintu ternyata tertutup. Aku terduduk tegak, jantungku mendadak berdebar-debar, dan Delilah sontak melompat riang ke atas tempat tidurku. Ku gendong dan ku dekap si kucing ke dadaku untuk meredam gerakannya, lalu kupasang telingaku baik-baik. Aku mungkin saja lupa menutup pintu dapur, atau membiarkannya terbuka secelah selepas merangsek masuk. Namun, pintu kamarku terbuka ke arah luar. Konsekuensi dari tata letak flatku yang janggal. Tidak mungkin Delilah terkurung secara tak sengaja di dalam kamarku. Seseorang telah menutup pintu kamarku. Aku duduk mematung sambil merapatkan tubuh hangat Delilah yang tersengal-sengal ke dadaku dan berusaha untuk mendengarkan baik-baik. Tidak ada apa-apa. Kemudian, rasa lega sekonyong-konyong mendera ketika terbetik di benakku bahwa Delilah barangkali bersembunyi di kolong tempat tidurku dan akulah yang mengurungnya di dalam sini sewaktu aku pulang. Aku tidak ingat menutup pintu kamar, tapi aku mungkin saja telah menarik daun pintu ke dalam tanpa sadar sewaktu masuk. Sejujurnya, semua yang terjadi sejak dari stasiun kereta bawah tanah kabur dalam ingatanku. Kepalaku mulai pening dalam perjalanan pulang dan kini, seiring dengan surutnya kepanikanku, rasa ngilu kembali menjalar dari dasar tengkorakku. Aku sungguh harus berhenti minum-minum pada tengah pekan. Kebiasaan itu tidak berdampak apa-apa semasa usiaku 20-an, tapi sekarang sakit kepala selepas mabuk tidak dapat kuunyahkan semudah dulu. Delilah mulai menggeliat-geliut tak nyaman dalam pelukanku, menekankan cakarnya ke lengan bawahku. Jadi kulepaskan ia sementara aku menggapai dan mengenakan mantel kamar. Selepas mengikat sabuk, kugendong lagi Delilah untuk mengantarkannya ke dapur. Ketika aku membuka pintu kamar, seorang pria berdiri tegak di hadapanku. Tidak ada gunanya mempertanyakan rupa pria itu karena, percayalah kepadaku, aku sudah menekurinya 25 kali sewaktu ditanyai polisi. "Kulit pergelangan tangannya bagaimana?"
Tanya mereka berkali-kali. Tidak kelihatan, titik. Dia mengenakan sweater bertudung, sedangkan hidung dan mulutnya ditutupi bandana, dan yang lain terselubung bayang-bayang, kecuali tangannya. Dia mengenakan sarung tangan lateks, itulah yang membuatku takut setengah mati. Sarung tangan itu menyiratkan bahwa dia tahu persis hendak berbuat apa. Menyiratkan bahwa dia datang dalam keadaan siap. Menyiratkan bahwa yang dia incar mungkin bukan cuma uangku. Lama kami berdiri diam sambil berhadapan, matanya yang berkilat-kilat menatap mataku lekat-lekat. Ribuan pemikiran terlintas di benakku. Di mana teleponku? Kenapa aku banyak minum semalam? Aku pasti mendengarnya masuk kalau saja aku tidak mabuk. Ya Tuhan, coba judah di sini. Dan terutama sarung tangan itu. Ya Tuhan, sarung tangan itu, alangkah profesionalnya, alangkah dinginnya. Aku tidak bicara, aku tidak bergerak, aku cuma berdiri bengong sambil gemetaran. Mantel kamarku terbuka. Delilah menggeliut untuk melepaskan diri dari cengkraman tanganku yang seolah lumpuh dan memelesat dari koridor ke dapur. Kumohon, pikirku. Kumohon jangan sakiti aku. Ya Tuhan, di mana teleponku? Kemudian aku melihat tangan pria itu menggenggam sesuatu. Tas tentengku. Tas tenteng Burberryku yang baru. Walaupun detail itu terkesan sangat tidak penting. Yang penting terkait tas itu hanya satu, ponselku tersimpan di dalamnya. Mata si pria misterius menyipit sedemikian rupa sehingga aku memperkirakan jangan-jangan dia tersenyum di balik bandana itu. Darahku serasa terkuras, meninggalkan kepala dan jemariku untuk mengumpul di intisari tubuhku, mempersiapkannya untuk melawan atau melarikan diri, yang manapun yang diperlukan. Pria itu melangkah maju. Tidak, kataku. Aku ingin menyuarakannya bak perintah, tapi yang keluar justru menyerupai permohonan. Suara kecil dan merintih serta bergetar menyedihkan karena takut. Aku bahkan tidak sempat menyelesaikan ucapanku. Dia membanting pintu kamar tidur tepat di mukaku sehingga pipiku tertampar. Lama aku berdiri mematung sambil menempelkan tanganku ke pipi. Tak mampu berkata-kata karena terguncang dan kesakitan. Jemariku sedingin es, tapi wajahku terasa hangat dan basah. Beberapa saat berselang, barulah aku tersadar wajahku berdarah. Tatahan pintu telah menyayat pipiku. Aku ingin berlari ke tempat tidur, ingin menyembunyikan wajahku di balik bantal dan menangis sejadi-jadinya. Namun suara hati kecilku yang rewel terus-menerus berujar, dia masih di luar sana. Bagaimana jika dia kembali? Bagaimana jika dia kembali untuk mendatangimu? Terdengar keributan dari koridor. Bunyi benda jatuh dan aku kembali dilecut oleh rasa takut. Yang alih-alih menggerakkanku justru malah melumpuhkanku. Jangan kembali ke sini, jangan kembali ke sini. Tersadar bahwa aku menahan napas, kuperintahkan diriku untuk menghembuskan napas panjang patah-patah dan kemudian pelan-pelan sekali kupaksa diri untuk mengeluarkan tangan ke pintu. Lagi-lagi terdengar bunyi ribut dari koridor di luar. Kaca pecah dan dengan nekat aku mencengkeram kenop dan menumpukan badan ke pintu. Jari-jari kakiku yang telanjang menapak kuat-kuat ke lantai papan tua yang bercelah, siap mempertahankan pintu agar terus tertutup selama mungkin. Aku berjongkok di balik pintu sambil merapatkan lutut ke dada, berusaha untuk meredam isakanku dengan jubah kamar sambil mendengarkan pria itu menggubrak-abrik pelat dan berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Delilah telah kabur ke taman, menyingkir dari mara bahaya. Akhirnya, setelah lama sekali, aku mendengar pintu depan dibuka dan ditutup. Aku duduk terpaku sambil menangis. Air mataku berjatuhan ke lutut, tidak sanggup mempercayai bahwa dia betul-betul sudah pergi. Bahwa dia tidak kembali untuk menyakitiku. Tanganku kebas dan nyeri saking kakunya, tapi aku tak berani melepaskan gagang pintu. Aku lagi-lagi melihat sepasang tangan kukuh yang terbungkus lateks pucat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin aku akan mematung di balik pintu semalaman, tak sanggup bergerak. Namun, aku mendengar Delilah mengeong dan menggaruk-garuk pintu dari luar. Delilah, kataku serak. Suaraku gemetar hebat sampai-sampai kedengarannya seperti bukan suaraku. Oh Delilah, dari balik pintu aku mendengar kucingku mendesah. Erangannya yang dalam dan separuh gergaji mesin sudah tidak asing lagi. Dalam sekejap, mantra yang melumpuhkanku terpatahkan begitu saja. Aku melepaskan cengkeramanku dari kenop pintu, meregangkan jari-jariku yang nyeri karena kram, lalu berdiri sambil berusaha menjaga keseimbangan kakiku yang gemetaran.
Kemudian, kuputar knop itu. Knop bergerak, terlalu mulus, berputar tanpa perlawanan sama sekali di bawah tanganku. Tidak menggerakkan slot barang sedikit pun. Pria tadi telah mencopot batang knop dari luar. Sialan, 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 sialan. Aku terperangkap.